Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Selalu jaga kebersihan dan jaga kondisi tubuh agar selalu tetap fit. Apalagi di masa pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Oke? Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosa Tias Putri, mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya. Video pembelajaran kali ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Dr. Lutfiah Hidayati SPD MPD dengan Ibu Imami Arum Tri Rahayu SPD MPD. Nah, melalui video pembelajaran kali ini bersama-sama kita mempelajari apa saja perbedaan serat alami dan serat buatan untuk mata pelajaran pengetahuan bahan tekstil, yang mana pada pembelajaran sebelumnya sudah kita dapatkan mengenai pengertian hingga macam-macam bahan tekstil melalui e-modul. Sudah kalian dapatkan bukan? Nah, lebih lanjutnya, yuk mari langsung kita simak materinya. Apa perbedaan serat alam dan serat buatan? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai pengertian serat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serat dimaknai sebagai material yang memiliki perbandingan panjang dan lebar yang sangat besar. Nah, kemudian dalam buku prakarya kelas 7 Kemdikbud 2017 disebutkan bahan serat merupakan jenis bahan yang berwujud potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan utuh memanjang. Untuk perbedaan dari serat alami dan serat buatan, berdasarkan asal muasalnya terdapat dua jenis serat, yaitu serat alami dan serat buatan. Apa itu serat alami? Serat alami merupakan bentuk serat yang asalnya diperoleh langsung dari alam. Oleh karena itu, disebutlah bahan serat alam, yang mana serat alam itu dapat diperoleh dari hewan. Contohnya di sini hewan domba, dari tumbuhan, dari tanaman rami, kemudian dari bahan tambang atau disebut serat mineral. Di sini saya contohkan yaitu asbes. Nah, untuk serat alami ini lebih banyak diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan serat sintetis atau serat buatan manusia menurut Wikipedia umumnya berasal dari bahan petrokimia dan dipaksa melalui bahan pembentuk serat yang disebut pemintal. Karenanya, semua filamen dibuat secara artifisial atau tidak secara alami. Nah, kemudian untuk contohnya di sini ada serat gelas dan serat logam. Sedikit informasi tambahan mengenai serat sintetis. Nah, serat sintetis itu juga terdapat susunan polimer, yang mana polimer adalah suatu molekul raksasa atau disebut makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia. Suatu polimer akan terbentuk bila 100 atau 1000 unit molekul yang kecil atau yang disebut monomer saling berikatan dalam satu rantai. Nah, jadi serat buatan juga serat yang terdiri dari campuran-campuran bahan, baik itu dari plastik maupun dari bahan kimia. Oke, lanjut langsung kita yang ke pertama, yaitu ada serat alami. Serat alami dapat diperoleh dari tiga macam, yaitu serat protein, serat selulosa, dan serat mineral atau barang tambang. Serat protein itu bisa kita dapatkan dari hewan-hewan, contohnya di sini hewan domba dan ulas sutra. Kemudian untuk serat selulosa di sini yang dari biji-bijian dapat kita peroleh dari biji-bijian itu tanaman kapas, lenan, rami, goni, dan lain-lain. Dan untuk serat selulosa dari daun-daunan bisa kita dapatkan dari daun sisal seperti contoh pada gambar yang paling kanan. Nah, kemudian yang ketiga ada serat mineral atau barang tambang. Di sini saya contohkan yaitu asbes. Sedikit pengetahuan atau tambahan mengenai asbes dari sumber yang saya peroleh, bahwa asbes itu adalah salah satu bahan tambang yang terdiri dari magnesium, kalsium, silikat yang berbentuk serat,
Elemen di dalamnya ini seperti silika atau pasir, kristal berserat tipis dengan masing-masing serat terlihat terdiri dari jutaan fibril mikroskopis yang dapat terlepaskan ke udara karena abrasi dan proses lainnya. Nah, selain itu, bahan asbes ini memiliki kekuatan dan ketahanan tinggi terhadap api serta zat kimia. Untuk keuntungannya sendiri, penggunaan serat bahan mineral asbes ini memiliki nilai ekonomis yang relatif lebih murah. Wah, keren ya. Ternyata serat alami juga mampu memiliki ketahanan tinggi terhadap api serta zat kimia. Selain itu, uniknya lagi, serat asbes ini mudah kita dapatkan karena harga atau memiliki nilai ekonomis yang relatif lebih murah. Oke, lanjut yang kedua, ada serat buatan. Serat buatan terbagi menjadi dua, yaitu ada serat organik dan serat anorganik. Serat organik terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang dari polimer alam dan polimer buatan. Polimer alam yang dari protein, ada wol susu, dan ada serat vikara. Untuk polimer alam dari selulosa ada rayon viskosa, kupranium, dan polinosik. Kemudian, untuk polimer buatan atau termoplastik, ada serat asetat, serat poliamida, serat polyester, poliakrilik, dan polivinil klorida atau PECE. Kemudian, untuk serat anorganik ada serat gelas dan serat logam. Nah, mengapa ada bermacam-macam benang atau kain? Dari penjelasan singkat perbedaan asal-muasal serat tadi tentunya memiliki karakteristik yang berbeda pula. Nah, jadi serat yang akan digunakan tentunya memiliki pengaruh besar terhadap sifat benang atau kain yang dihasilkan, serta memiliki perbedaan dalam proses pengolahannya. Nah, oleh sebab itulah mengapa ada bermacam-macam benang atau kain, dikarenakan serat yang dipakai pun berbeda-beda. Lanjut, mari kita kenali lebih dekat lagi mengenai perbedaan sifat atau karakteristik serat alam dan serat buatan melalui tabel berikut. Perbedaan karakteristik serat alami dan serat buatan. Serat alami, yaitu serat alami ini cukup terbatas tetapi mudah kita peroleh karena seratnya sendiri dari alam. Nah, kemudian serat alami ini bersifat sangat rentan terhadap gesekan, lembut, nyaman di tubuh karena seratnya sendiri berasal dari alam, kemudian mampu menyerap panas dan menyerap air. Nah, kenapa nih serat alami bisa mampu menyerap panas dan air? Karena serat alami itu mempunyai sirkulasi udara yang sangat baik, sehingga mampu menyerap panas dan air. Nah, kemudian selanjutnya serat alami itu bersifat biodegradable. Biodegradable itu artinya dapat terurai secara alami dalam waktu yang relatif cepat. Wah, ternyata jika terurai dengan cepat sehingga mampu menyerap panas dan air. Wah, ternyata dengan begitu serat alami ini sangat ramah lingkungan dan berpotensi kecil dalam pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua ada serat buatan. Serat buatan ini serat yang tahan gesekan dan sangat kuat. Umumnya tahan juga terhadap api dan sebagian besar dari bahan kimia. Tidak heran, serat buatan ini sering ditemukan pada bahan-bahan yang sering digunakan oleh orang-orang pekerja di pabrik dan orang-orang yang bekerja di perusahaan kimia dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, serat buatan ini tahan dicuci berulang kali. Tahan dicuci berulang kali ini berarti mudah dalam perawatannya. Kemudian terasa panas bila dipakai. Nah, inilah perbedaan yang mencolok antara serat alami dan serat buatan. Yang mana serat alami itu sangat nyaman di tubuh, sedangkan serat buatan ini bisa membuat terasa panas atau gerah di badan. Selanjutnya, kurang menghisap air dan daya serap yang rendah. Nah, karena memiliki daya serap yang rendah sehingga sulit untuk diwarna.
karena penyerapannya tidak secepat dan semudah serat alami. Kemudian serat buatan itu tidak mudah kusut. Nah, inilah kelebihan juga dari serat buatan. Nah, dari penjelasan mengenai perbedaan serat alam dan serat buatan, dapat disimpulkan serat alami memiliki penggunaan yang terbatas jika dibandingkan dengan serat sintetis. Karena serat sintetis itu bisa dibuat berdasarkan sifat yang kita perlukan, baik secara sifat, bentuknya, dan ukurannya, terutama dalam hal kekuatan dan daya tahan. Meskipun dapat diproduksi secara mudah dan dalam jumlah yang besar, serat buatan memiliki tingkat kenyamanan yang kalah dengan serat alami, karena serat buatan hanya memiliki kekurangan pada tingkat kenyamanannya. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai perbedaan serat alam dan serat buatan dari saya. Semoga dengan adanya video pembelajaran kali ini, kalian bisa paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.